Terkait usulan kenaikan biaya ibadah haji membuat resah masyarakat. Dinilai oleh Ketua DPD RI bahwa usulan tersebut tidak tepat, lantaran perekonomian masyarakat masih belum stabil pasca dampak pandemi. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Usulan kenaikan biaya haji yang disampaikan Kementerian Agama menuai pro dan kontra. Disebutkan bahwa dana tersebut mencapai 98,8 juta. Dari angka itu, 69 juta akan dibebankan kepada jemaah haji. Sementara sisanya akan ditanggung oleh pengadaan subsidi dari nilai manfaat dana haji. Angka ini melonjak sangat tinggi dari tahun lalu yang hanya 39,8 juta. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenak, Jaja Jailani, menuturkan subsidi dari nilai manfaat tahun 2022 terlalu besar, sehingga keseimbangan keuangan haji yang dikelola BPKH terganggu. Maka jumlahnya perlu dikurangi. Jaja juga mengatakan bahwa masyarakat harus mulai diedukasi terkait jumlah nyata biaya haji yang akan ditanggung. Menurutnya, usulan biaya 98,8 juta untuk ibadah haji selama 42 hari di Arab Saudi masih lebih murah ketimbang biaya umrah. Beralih ke Partai Kebangkitan Bangsa yang menaungi Menak Yakut Kholil Qoumas. Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta agar biaya haji betul-betul dihitung secara rinci dan akurat, sebab usulan kenaikan itu menurutnya bisa memberatkan warga. Terlebih, ide menaikkan biaya haji itu muncul di tengah kondisi warga yang saat ini semakin sulit memenuhi biaya hidup. Maknanya, Daniel menekankan pendapatan menjadi berkurang selama pandemi COVID-19, sehingga semua harus dihitung dengan benar. Lalu, anggota Komisi ke-8 DPR fraksi PKB, Lukman Hakim, juga ikut menanggapi soal kenaikan biaya haji. Ia menuturkan nominal itu seharusnya tidak boleh melampaui angka 55 juta rupiah. Namun, ia menyetujui adanya penyesuaian tersebut karena menurutnya memang perlu. Lukman menyampaikan usulan kenaikan biaya haji perlu diterapkan karena komponen biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi juga meningkat. Jadi menurutnya, mau tidak mau jemaah haji harus menanggungnya. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menolak usulan tersebut. Ia menilai landasan Kemenak dalam menentukan angka kenaikan biaya haji lemah dan membuat calon jemaah resah. Menurutnya, penyesuaian itu perlu didasari perencanaan yang matang. Namun, jika kenaikan memang betul-betul harus dilakukan, HNW meminta nominalnya dikoreksi. Ia menyarankan biaya haji dinaikkan dengan angka yang rasional disertai landasan hak jemaah terkait penitipan uang mereka untuk naik haji. Politisi Partai Demokrat Ian A. Harahap turut mengkritisi usulan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas terhadap kenaikan biaya haji pada 2023 menjadi 69 juta. Ia begitu menyayangkan kenaikan biaya haji yang diusulkan hampir 80% dari jumlah sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Ian melalui akun Twitter pribadinya. Ketua DPD RI, AA Lanyala, menilai saat perekonomian masyarakat sedang menggeliat pasca COVID-19, maka pernyataan usulan tersebut sangatlah tidak tepat. Ia menilai estimasi kenaikan yang diusulkan Kemenak tersebut juga terlalu tinggi. Kenaikannya hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Untuk itu, ia menyebut belum saatnya biaya perjalanan ibadah haji naik, apalagi hingga 2 kali lipat. Menurutnya, kalaupun terpaksa naik, maka kenaikannya harus rasional. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan rata biaya perjalanan ibadah haji sebesar 69 juta. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai 98 juta. Usulan ini disampaikan Menak Yakut Kholil Qoumas saat memberikan paparan pada rapat kerja bersama Komisi ke-8 DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik 514.000.
Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen BPIH yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat. Menurut Menak, BPIH 2022 sebesar 98 juta dengan komposisi BPIH sebesar 39 juta atau 40,54% dan nilai manfaat sebesar 58 juta atau 59,46%. Sementara usulan Kemenak untuk BPIH 2023 sebesar 98 juta dengan komposisi BPIH sebesar 69 juta atau 70% dan nilai manfaat sebesar 29 juta atau 30%. Presiden Jokowi mengatakan bahwa usulan kenaikan biaya ibadah haji tersebut belum ditetapkan secara sah karena masih harus dikaji dan dibahas oleh DPR. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah baru pada tahap mengusulkan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang nantinya akan dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan. Kementerian Agama mengusulkan rata biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah sebesar 69 juta per orang. Angka itu lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022, yakni 39 juta per orang. Dalam rapat kerja bersama Komisi ke-8 DPR RI yang digelar pada 19 Januari 2023, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menjelaskan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70% dari rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diusulkan 98 juta per orang. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun 2023 meningkat 514.000 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan signifikan dalam komposisi BPIH. Menurut Menteri Agama, formulasi komponen BPIH yang baru diterapkan untuk menyeimbangkan beban jamaah dengan keberlanjutan pemanfaatan nilai manfaat pengelolaan dana haji pada masa yang akan datang. Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya dana yang ada di BPKH itu tidak tergerus, dengan komposisi seperti itu, katanya. Pada tahun 2022 lalu, ada beberapa negara Arab yang juga memiliki biaya naik haji tertinggi, mulai dari Palestina hingga Qatar yang mencapai ratusan juta. Tak hanya Indonesia, negara-negara Arab juga menaikkan biaya ibadah haji dari tahun sebelumnya karena inflasi global. Lalu, keputusan peningkatan tarif PPN di Arab Saudi dari 5 menjadi 15% juga dijadikan faktor mengapa biaya haji melonjak drastis. Palestina, warganya harus membayar 6.234 dolar Amerika atau sekitar 94 juta rupiah untuk melakukan ibadah haji. Nominal ini menjadi yang paling rendah dalam daftar negara Arab dengan biaya haji tertinggi. Mesir mengharuskan warganya yang ingin melaksanakan ibadah haji menggelontorkan dana sekitar 104 juta rupiah. Kuwait dan Bahrain memiliki nominal biaya haji yang hampir sama. Warga Kuwait dan Bahrain harus membayar sekitar 114 juta rupiah untuk menunaikan ibadah haji. Maroko menetapkan biaya sebesar 116 juta untuk warganya agar bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Libanon juga memiliki biaya haji yang tinggi. Para warganya perlu mengeluarkan dana sebesar 135 juta rupiah. Tunisia mengharuskan para warga negaranya menyiapkan dana untuk melaksanakan ibadah haji yang mencapai sekitar 149 juta rupiah. Biaya haji di Uni Emirat Arab menjadi yang tertinggi kedua dengan nominal sekitar 162 juta rupiah. Warganya perlu menyiapkan dana sebesar itu jika ingin ibadah haji. Qatar menjadi negara Arab dengan biaya haji paling mahal. Menurut laporan New Arab, setiap warga yang ingin menunaikan ibadah haji harus mengeluarkan dana sebesar sekitar 165 juta rupiah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadrul Imansyah,
mengatakan bahwa 70% untuk perjalanan ibadah haji dan 30% untuk nilai manfaat. Pada tahun 2023 ini, pemerintah merencanakan kenaikan biaya ibadah haji. Jika wacana itu telah diputuskan, maka setiap jemaah harus membayar sebesar 69 juta. Dia menyebut skema itu telah dipertimbangkan dengan matang. Jika angkanya berada di bawah 70% untuk BPIH dan 30% nilai manfaat, dikhawatirkan mengganggu dana ibadah haji yang akan berangkat pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022, skema biaya haji memiliki proporsi yang lebih rendah dibanding angka yang diusulkan pada 2023 ini. Setiap jemaah membutuhkan biaya 98 juta yang dibagi dalam dua komposisi, yaitu 39 juta untuk BPIH dan 58 juta untuk optimalisasi atau nilai manfaat. Pada 2022, jemaah haji hanya perlu membayar sebesar 39 juta rupiah. Sementara dengan hitung-hitungan skema 70% BPIH dan 30% nilai manfaat, setiap jemaah haji harus membayar 69 juta dari total biaya BPIH tahun 2023 yang mencapai 98 juta. Fadlul mengatakan skema perhitungan itu masih dalam usulan. Keputusan akhirnya berada di Kementerian Agama dan Komisi ke-8 DPR RI. Dia mempersilahkan Kementerian Agama dan Komisi ke-8 DPR RI untuk berdiskusi menemukan hitungan skema lain yang memungkinkan dapat diberlakukan pada tahun ini. Itulah pro dan kontra usulan biaya naik haji yang mencapai angka puluhan juta rupiah. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingswara.com.